Hal ini kenapa? Disebabkan agar pemberian hadiah ini tidak menjadi sarana penambahan nilai pinjaman. Biar bukan jadi nilai tambahan pinjaman. Sarana yang digunakan debitur agar kreditur itu mengulur tempo pembayaran. Itu bisa jadi. Niatnya adalah biar nanti ada masa tenggangnya. Tadinya dia memang harus lunas sekarang, dikasih hadiah nanti saja. Nah, ini tidak boleh. Begitu ya. Berdasarkan hal ini, maka hadiah misal yang kita berikan atau lembaga ya, misalnya di sini adalah lembaga keuangan begitu ya, kepada nasabahnya misalnya pemilik rekening itu tidak dibolehkan penambahan itu, misalnya hadiah berupa jam tangan gitu kan. Ini kan karena memang dia punya wewenang biar diulur lagi jatuh temponya. Begitu, itu tidak boleh. Nah, tadi bolehkah kita mengembalikan lebih kalau tidak diakadkan? Nah, ini berdasarkan kebalikannya ya. Kalau misalnya kita ingin berbuat baik kepada orang yang meminjamkan gitu ya, meminjamkan kita uang, maka kita dianjurkan memberikan ganti yang lebih baik dengan sesuatu yang lebih baik, seperti tadi Nabi memberikan unta yang lebih baik. Itu dianjurkan. Dia minjam 100, dikembalikan 110. Itu dianjurkan, tapi tidak di dalam akad. Di awal perjanjian, bukan. Enggak disebutkan. Ya, enggak disebutkan. Atau mengembalikannya 100 ditambah lagi baju. Itu. Ya, dengan catatan ingat diberikannya ini pada saat pemberian uangnya, bukan disebutkan di awal. Maupun itu tertulis atau tidak, itu tidak boleh kalau di awal. Bagaimana kewajiban pengembalian hutang? Debitur, orang yang berhutang itu, orang yang berhutang wajib mengembalikan hutang yang sama jenisnya, sama jumlahnya, kualitasnya dengan pinjamannya. Kalau dia pinjam 5 juta, pengembalian 5 juta. Kalau dia pinjam tadi makanan dengan jenis A, pengembaliannya dengan jenis A. Gitu ya. Misalnya saya minjam uang 10 juta hari ini, nilai tukarnya 10 juta itu, nilai tukar terhadap dolarnya misalnya 15.000 misalnya. Ternyata pengembalian berikutnya nilai tukarnya jatuh terhadap dolar jadi 13.000, maka pengembaliannya tetap 5 juta. Begitu, walaupun kualitasnya berbeda nilai tukar terhadap dolar. Nah, itulah yang disyariatkan dalam agama kita. Begitu. Oleh karenanya, di dalam hal ini perlu kita pastikan transaksi yang kita lakukan itu ya tidak boleh adanya penambahan jikalau kita transaksinya uang dengan uang. Kalau misalnya kita diwajibkan uang dengan uang ada penambahan, berarti kita harus menghindari transaksi tersebut. Begitu. Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Enggak yang mau bertanya? Enggak, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, jika seseorang sudah tidak mampu lagi untuk membayar hutang, artinya dia rumah sudah terjual, harta apapun sudah tidak ada, lalu siapakah yang bertanggung jawab untuk membayarnya? Membayar hutang tersebut. Terima kasih. Iya. Baik, ini pertanyaannya, jikalau dia tidak mampu membayarnya, siapakah yang wajib membayar hutangnya pada kondisi asetnya habis, tidak ada lagi. Pada kondisi ini, maka yang harus kita lakukan adalah memutihkannya, mensedekahkannya, karena asetnya sudah tidak ada lagi. Kalau misalnya ada ahli warisnya, ya, misalnya ada ahli waris, maka ditanya ahli warisnya apakah punya sejumlah nominal uang yang
pernah orang tuanya misalnya atau keluarganya punya hutang, maka ditanya. Jikalau punya kemampuan, bisa kita mintakan melalui ahli warisnya. Tapi kalau ahli warisnya tidak ada lagi, maka kita putihkan hutangnya atau kita sedekahkan hutang tersebut. Begitu. Oleh karenanya orang yang meminjamkan itu pahalanya lebih besar daripada sedekah. 18 ya, daripada sedekah 10. Asyru amsalihah. Kalau qarat pinjaman itu sama niatan asyar 18. Jadi kenapa? Satu, dia pahala menolong orang ketika datang karena dia butuh. Dan yang kedua, pahala sedekah di akhir tadi, karena dia telah menyedekahkan kepada orang yang tadi yang tidak mampu membayar. Jadi kondisinya itu disyaratkan ya Bu ya, tidak ada harta lagi. Kalau misalnya ada harta, maka hartanya harus dijual. Ahli warisnya tidak boleh ngambil harta itu. Misalnya ada rumahnya, berarti rumahnya harus dijual. Ahli warisnya tidak boleh mengambil rumahnya. Rumah itu harus dijual dan diberikan uangnya untuk menutupi hutangnya. Baru sisa dari hasil jual beli rumahnya itu diberikan kepada ahli waris. Jadi ahli waris itulah mengambil dari selisih sisa hutang orang tua yang ditinggalnya. Begitu Ibu. Ya. Kalau yang hutangnya orang yang meninggal gimana? Hutangnya? Orangnya udah meninggal tapi ninggalin hutang gimana? Kalau orang meninggal, dia meninggalkan hutang, maka tergadaikanlah dia di akhirat. Oleh karenanya kita perlu mencari keluarganya, sampaikan ya kan kepada keluarganya bahwa si yang meninggal memiliki kewajiban utang kepada saya sebanyak sekian. Begitu. Kalau keluarganya tidak mau, baru sudah tahu gimana tuh? Saya Iya. anaknya dikasih tahu kan saya punya utang ya, dan anaknya tetap nggak mau bayar gitu. Tapi kan anaknya bukan satu, banyak misalnya gitu kan? Iya, jadi anaknya mampu atau tidak? Ya mungkin kalau dia niat baik pasti mampu. Iya. Ada niat pasti mampu. Kalau misalnya anaknya mampu, maka dia wajib membayar. Dalam kondisi ini, maka anaknya memiliki kewajiban untuk membayar hutang orang tuanya kepada yang dihutanginya. Tapi kalau kondisi anaknya sudah tidak mampu lagi, maka kita putihkan hutang itu, kita sedekahkan agar dia juga tidak tergadaikan dengan utangnya di akhirat. Karena kalau seandainya dia masih punya utang walaupun 1000, dia tidak akan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala karena utangnya. Jadi pastikan utang itu diselesaikan di dunia karena utangnya dibawa ke akhirat. Makanya tadi anjuran berhutang itu kalau bisa untuk yang membutuhkan, yang untuk kita butuh, benar-benar butuh. Dan kita memang niat untuk membayarnya. Kalau kita tidak niat membayarnya, itu Allah akan musnahkan harta kita yang niat tidak mau membayarnya. Atau kita niatnya tadi menunda-nundanya padahal kita mampu. Begitu. Kurang jelas Ustaz. Maksud saya jika seseorang itu kan ada ahli warisan, itu yang lebih bertanggung jawab untuk membayar tuh si pihak laki-laki atau perempuan, keluarga laki-laki atau perempuan. Iya, ahli warisnya itu adalah anaknya. Jadi anaknya, kalau misalnya anaknya laki-laki, berarti laki-laki yang wajib. Kalau perempuan berarti perempuan. Ya, perempuan yang menanggungnya di situ. Kalau untuk orang tuanya, apa orang tua laki-laki atau orang tua perempuan? Kalau misalnya si anak yang berhutang. Kalau anak yang berhutang, nah ini beda lagi nih. Kalau anak yang berhutang,
Ini kewajiban si anak ini. Enggak, kewajiban si anak ya. Iya. Anaknya. Maka orang tuanya mengingatkan, jangan sampai nanti jadi tanggungan di akhirat, orang tuanya juga ditanya, ya kan? Akan apa namanya? Akan perilaku anaknya. Kalau memang orang tuanya tahu, orang tuanya mampu, ya sudah, bayarkanlah utang anaknya agar dia tidak tergadaikan. Karena Nabi saja tidak mau mensolati seorang sahabat yang punya utang. Ketika Nabi mengatakan